Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di siang hari ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi yang berjudul Analisis Pekerjaan Struktur Lantai 3, Studi Kasus Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan, Koperasi, Pasar, Pembangunan Lanjutan Pasar Mitra Kabupaten Gianyar. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, IKD Anuk Ternakkusuma sebagai moderator. Yang kedua, Juandri Ajit sebagai pembawa materi. Yang ketiga, Paulus Mungubora sebagai pembawa materi. Yang keempat, Siti Jurkayeda sebagai pembawa materi. Sebelum memulai presentasi, saya akan menjelaskan sedikit pembagian dari masing-masing materi anggota. Yang pertama, pemateri pertama yaitu Paulus Mungubora akan membawakan materi mengenai deskripsi proyek sampai dengan materi pekerjaan balok B2. Pemateri kedua, Juandri Ajit akan membawakan materi pekerjaan balok B2A sampai dengan pekerjaan kolom K2. Yang ketiga, Siti Jurkayeda akan membawakan materi mengenai analisis durasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan rekapitulasi analisis kebutuhan biaya sumber daya kegiatan. Yang keempat, saya sendiri, IKD Anuk Ternakkusuma, akan membawakan materi mulai dari bar chart analisis durasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan rekapitulasi penjadwalan biaya sumber daya pelaksanaan kegiatan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kami akan memulai presentasi. Untuk pemateri pertama, Paulus Mungubora, saya persilahkan untuk memulai presentasi. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, di sini saya akan mempresentasikan materi deskripsi proyek pengadaan bangunan gedung pertokoan, koperasi, pasar pembangunan lanjutan pasar rakyat Mitra, Kabupaten Gianyar, berlokasi di Kelurahan Mitra, Kabupaten Gianyar. Konsultan perencana proyek yaitu PT Kencana di Karma, konsultan pengawas proyek dari CV Manarjaya, kontraktor pelaksana dari PT Harun Jaya Indah. Waktu pelaksanaan proyek 18 minggu yaitu dari tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020. Proyek Pasar Mitra memiliki luas lantai 1.300 meter persegi. Sumber biaya kegiatan proyek ini yaitu dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2020 dengan nilai harga perkiraan sendiri sebesar Rp3.711.165.195.49. Next. Lokasi proyek pengadaan bangunan gedung pertokoan, koperasi, pasar pembangunan lanjutan pasar rakyat Mitra, Kabupaten Gianyar, berlokasi di Kelurahan Mitra, Kabupaten Gianyar. Batas-batas wilayah: sebelah utara kantor LPD Desa Pakraman Mitra, sebelah selatan perumahan warga, sebelah barat Sekolah Dasar Negeri 2 Mitra, sebelah timur Pura Marajan Agung. Next. Yang berikut ada database tugas MPK, yaitu ada RAB, time schedule, dan gambar rencana proyek. Next. Untuk tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, untuk proyek kegiatan ada pekerjaan balok B1, untuk subpekerjaannya ada pembuatan gambar dana balok B1, ada pekerjaan scaffolding, pekerjaan befesting, pekerjaan pembesian, dan pekerjaan pengecoran. Untuk pekerjaan balok B1A, untuk subpekerjaannya ada pembuatan gambar dana balok B1A, ada pekerjaan scaffolding, ada pekerjaan befesting, ada pekerjaan pembesian, dan pekerjaan pengecoran. Next. Berikut pekerjaan balok B2, untuk subpekerjaannya ada pembuatan gambar dana balok B1, pekerjaan scaffolding, pekerjaan befesting, pekerjaan pembesian, dan pekerjaan pengecoran.
Untuk pekerjaan balok B2A, untuk subpekerjaannya ada pembuatan gambar denah balok B2A, ada pekerjaan scaffolding, pekerjaan bisting, pekerjaan pembesian, dan pekerjaan pengecoran. Next. Berikut ada pekerjaan balok B3. Untuk subpekerjaannya ada pembuatan gambar denah balok B3, pekerjaan scaffolding, pekerjaan bisting, pekerjaan pembesian, dan pekerjaan pengecoran. Untuk pekerjaan plat S2, ada pembuatan gambar denah plat, pekerjaan scaffolding, pekerjaan bisting, pekerjaan pembesian, dan pekerjaan pengecoran. Next. Berikut pekerjaan kolom K1. Untuk subpekerjaannya ada pembuatan gambar denah balok K1, denah kolom K1, penentuan as kolom, pekerjaan pembesian, pekerjaan bisting, pekerjaan pengecoran, pembongkaran bisting. Untuk pekerjaan kolom K2, untuk subpekerjaannya ada pembuatan gambar denah kolom K2, ada penentuan as kolom, ada pekerjaan pembesian. Yang berikut ada pekerjaan pembersihan. Untuk pekerjaan pembersihan yaitu bertujuan untuk membersihkan area lantai 2 pada proyek pembangunan Pasar Mitra. Pembersihan dilakukan sebelum pemasangan scaffolding atau stega. Yang kedua ada pekerjaan scaffolding balok dan plat. Untuk tahap pelaksanaan pekerjaan scaffolding dan bisting untuk balok dan plat, yang pertama memasang jack base yang berfungsi sebagai penyangga utama untuk tetap menjaga mainframe berdiri dengan kokoh menahan beban yang dipikul. Penggunaan jack base sebagai pengatur ketinggian atau elevasi scaffolding sesuai ketinggian yang telah direncanakan. Yang kedua, memasang mainframe sebagai struktur utama dari scaffolding itu sendiri. Yang ketiga, memasang cross base sebagai pengatur dan pengikat antara mainframe untuk menahan struktur scaffolding tetap kokoh dan berdiri tegak. Next. Yang berikut ada memasang U-head jack sebagai penyangga balok suri-suri. Selain itu, U-head juga berfungsi untuk mengatur ketinggian struktur balok yang akan direncanakan. Yang berikut pasang balok suri-suri dan pasang elo di atas balok suri. Next. Tinjauan pekerjaan pada proyek pembangunan lanjutan Pasar Rakyat Mitra Kabupaten Gianyar yaitu pekerjaan struktur lantai 3. Ada 8 sub pekerjaan untuk pekerjaan struktur lantai 3. Yang pertama ada pekerjaan balok B1. Di antaranya ada pembuatan gambar denah balok B1. Next. Ada pekerjaan scaffolding dan bisting. Ada pekerjaan pembesian. Next. Berikut ada tabel alat dan bahan pekerjaan pembesian. Next. Yang berikut ada pekerjaan pengecoran. Pada pekerjaan pengecoran ada beberapa tahapan, di antaranya yang pertama, beton dari track ready mix dialirkan ke concrete pump. Yang kedua, dari concrete pump beton ready mix akan dipompa dan dialirkan ke elemen struktur yang akan dicor. Yang ketiga, setelah beton ready mix dituang, maka beton diratakan dengan penggaruk agar beton dapat tersebar secara merata. Yang keempat, pemadatan beton dilakukan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam beton sehingga beton menjadi lebih padat dan menghasilkan mutu yang baik. Yang kelima, setelah beberapa saat maka permukaan beton akan diratakan dan diperhalus menggunakan papan kayu. Next, tabel alat dan bahan pekerjaan pengecoran. Next, yang berikut ada pekerjaan balok B1A. Di antaranya ada pembuatan gambar denah balok B1A. Next, ada pekerjaan pembesian. Next. Berikut ada tabel alat dan bahan pekerjaan pembesian. Selanjutnya ada pekerjaan pengecoran. Pada pekerjaan pengecoran ada beberapa tahapan, di antaranya yang pertama, beton dari track ready mix dialirkan ke concrete pump. Yang kedua, dari concrete pump beton ready mix akan dipompa dan dialirkan ke elemen struktur yang akan dicor. Yang ketiga, setelah beton ready mix dituang, maka beton diratakan dengan penggaruk agar beton dapat tersebar secara merata. Yang keempat, pemadatan beton dilakukan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam beton sehingga beton menjadi lebih padat dan menghasilkan mutu beton yang baik.
Yang berikut, setelah beberapa saat maka permukaan beton akan diratakan dan diperhalus menggunakan papan kayu. Next. Di sini ada tabel alat dan bahan pekerjaan pengecoran. Untuk alat dan bahan serta kegunaannya sama dengan pekerjaan balok B1. Next. Selanjutnya ada pekerjaan balok B2. Di antaranya pembuatan gambar denah balok B1. Berikut ada pekerjaan pembesian. Yang berikut ada tabel alat dan bahan pekerjaan pembesian. Yang berikut ada pekerjaan pengecoran. Untuk pekerjaan pengecoran, sebelum melakukan pekerjaan beton, langkah teknis yang harus disiapkan yaitu pengecekan tulangan dan kondisi backing yang sudah siap. Yang kedua, jika sudah dilakukan pengecekan, maka langkah selanjutnya adalah mengisi surat izin cor. Yang ketiga, setelah pengecekan selesai dilakukan, selanjutnya menyerahkan surat izin cor kepada pengawas MK. Yang keempat, melakukan pengecekan ulang bersama pengawas MK. Yang kelima, jika hasil lapangan telah memenuhi syarat pengawasan MK, selanjutnya penandatanganan surat izin cor dan area siap dilakukan pengecoran. Next. Berikut ada tabel alat dan bahan pekerjaan pengecoran. Untuk alat dan bahan serta kegunaannya sama dengan alat dan bahan serta kegunaan di pekerjaan balok B1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Paulus Ngubora. Selanjutnya materi kedua yaitu Juandri Ajit. Silahkan memulai presentasi. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu pembuatan gambar denah balok B2A. Next. Pekerjaan pembesian telah dilakukan dari tahap pemotongan besi dengan menggunakan alat gerinda dan proses pembengkokan besi dilakukan secara manual. Adapun besi yang digunakan yaitu besi ulur 16 mm sebagai tulangan utama. Besi polos diameter 10 mm untuk tulangan. Alat dan bahan pekerjaan pembesian. Pekerjaan pengecoran. Sebelum melakukan pekerjaan beton, langkah teknis yang harus disiapkan yaitu pengecekan tulangan dan kondisi bagesting yang sudah siap. Hal ini dilakukan oleh seorang quality control. Jika sudah dilakukan pengecekan, maka langkah selanjutnya adalah mengisi surat izin cor. Setelah mengecek selesai dilakukan, selanjutnya menyerahkan surat izin cor kepada pengawas MK. Yang berikut melakukan pengecekan ulang bersama pengawas MK. Jika hasil lapangan telah memenuhi menurut pengawasan MK, selanjutnya penandatanganan surat izin cor dan area siap dilakukan pengecoran. Selanjutnya untuk tahap pekerjaan pengecoran plat lantai dan balok. Yang pertama, pastikan semua tulangan dan bagesting telah dicek. Yang kedua, menentukan volume area siap cor. Untuk pekerjaan plat dan balok, penentuan batas stop cor atau volume cor dilihat dari kondisi bagesting di lapangan. Jika bagesting sudah siap pada jarak bentang tertentu, maka volume cor yang diambil adalah 1/4 atau 3/4 jarak bentang area bagesting yang telah mampu menahan berat beton segar, atau diambil pada perhitungan mekanika rekayasa jika yang diambil merupakan jarak di mana besar momen sama dengan 0.
Yang berikut pengujian TESLAM. Pengujian TESLAM bertujuan untuk mengetahui nilai kelecekan suatu beton agar pada pekerjaan pengecoran plat dan balok tahap ini dilaksanakan. Yang berikut tuang beton segar ke dalam area siap cor. Yang berikut ada tabel alat dan bahan pekerjaan pengecoran. Yang berikut pembuatan dena balok B3. Untuk pekerjaan pembesian sama dengan pekerjaan balok B2. Adapun alat dan bahan serta kegunaannya sama dengan tabel alat dan bahan kegunaan di tabel balok B2A. Pekerjaan pengecoran juga sama dengan pekerjaan pengecoran balok B2A yang sudah dibahas tadi. Kita lanjut ke pembuatan gambar dena plat S2. Setelah pemasangan tulangan balok, kemudian dilanjutkan tahap pembesian plat sebagai berikut. Yang pertama, pembesian plat dilakukan di atas bagian plat. Besi tulangan diangkut menggunakan crawler kran dan diletakkan di atas bagian plat. Yang berikut, lakukan perakitan tulangan bawah terlebih dahulu, lalu pasang tulangan atas, kemudian dipasang sengkang. Yang berikut, kemudian ikat tulangan pokok dan disengkang menggunakan kawat bandret. Selanjutnya, letakkan tahu beton antara tulangan bawah plat dan bagian alas plat, dan juga pasang tulangan cakar ayam antara untuk tulangan atas dan bawah plat. Pekerjaan pengecoran. Pada pekerjaan pengecoran ada beberapa tahap, diantaranya yang pertama, beton dari truk ready mix dialirkan ke concrete pump. Dari concrete pump, beton ready mix akan dipompa dan di elemen struktur yang akan dicor. Setelah beton ready mix dituang, maka beton diratakan dengan penggaruk agar beton dapat tersebar secara merata. Beton dilakukan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam beton sehingga beton menjadi lebih padat dan menghasilkan mutu beton yang baik. Setelah beberapa saat, maka permukaan beton akan diratakan dan diperhalus menggunakan papan kayu. Untuk alat dan bahan serta kegunaannya sama seperti tabel pekerjaan balok B3. Yang berikutnya pembuatan gambar dena kolom K1 dan pengukuran marking K1. Adapun tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan pengukuran marking pada pekerjaan kolom K1. Yang pertama, siapkan kebersihan area lantai kerja dari debu, sampah, dan air. Usahakan agar tetap kering agar tinta sapitan bisa menempel sempurna di lantai dan tidak mudah hilang. Yang kedua, sebar asgrid gedung dari saling koordinat centerline di 4 sudut gedung. Yang ketiga, setelah asgrid tersebar di lantai, barulah marking pasangan dinding unit pekerjaan. Sebagai alat digunakan sapitan dibuat dasar warna hitam. Garis sapitan dibuat untuk posisi pasangan leng brake atau plester mempermudah proses pengukuran selanjutnya. Juga garis markingnya dibuat di dinding existing untuk menjaga vertikalitas saat pemasangan. Yang keempat, marking dimulai dari pembatas unit, selanjutnya toilet dan ruang lainnya. Yang kelima, secara teknis, ukuran ruang diasumsi kesalahan yang diakibatkan kekeliruan menghitung jarak ukuran sehingga berpengaruh pada space ruang tidak sesuai dengan gambar rencana. Adapun pekerjaan pembesian kolom K1.
Pekerjaan tulangan merupakan pekerjaan yang meliputi pekerjaan pemotongan hingga pekerjaan perakitan, baik itu pekerjaan tulangan yang dirakit di tempat langsung maupun di tempat lain. Tulangan merupakan salah satu bahan beton bertulang yang berfungsi sebagai penahan gaya tarik pada struktur balok maupun plat. Yang pertama, pengadaan material baja tulangan ulir. Yang kedua, penyimpanan baja tulangan. Yang ketiga, pemotongan dan pembengkokan baja tulangan. Yang keempat, pemasangan baja tulangan pada elemen struktur. Adapun alat dan bahan pekerjaan kolom K1 di lantai 3. Pekerjaan bagesting kolom K1. Yang pertama, tentukan ukuran bagesting. Yang kedua, pemotongan triplet atau kayu sebagai bagesting. Yang ketiga, lipat kerangka menjadi 4 bagian. Yang keempat, pemakuan pada bagesting dan kayu. Adapun pekerjaan pengecoran kolom K1. Yang pertama, menyiapkan alat-alat pendukung di lapangan seperti vibrator, pipa penyalur beton, air kompresor, lampu penerang jika pengecoran dilakukan malam hari. Sebelum adukan beton dimasukkan ke dalam pompa, dilakukan pengambilan benda uji dan tes lam dari truk mixer. Jika tidak memenuhi syarat, maka adukan beton ditolak. Memeriksa jumlah, letak, jarak antara panjang penjangkara, diameter tulangan, beton decking dan kaki ayam yang harus sesuai dengan gambar rencana. Diperiksa pula posisi bagesting agar cukup kokoh menahan beban. Yang keempat, membersihkan bagesting dan tulangan dari segala jenis sampah dan kotoran dengan kompresor. Kemudian dilapisi dengan mud oil. Yang kelima, lubang-lubang instalasi listrik, air dan lain-lain harus terpasang dengan baik. Setelah dilaksanakan hal-hal tersebut di atas, maka pengecoran dapat dilaksanakan. Yang keenam, pengambilan sampel beton kubus atau silinder sebagai quality control. Manajemen mutu material harus mencapai karakteristik 250 kg per meter kubik. Yang ketujuh, menuangkan spesies beton ke dalam bagesting kolom dengan konkrit dengan dibantu tenaga pengecoran yang berdiri di atas bagesting kolom. Yang terakhir, setelah bagesting kolom terpenuhi oleh spesies beton, harus dikontrol kembali keseluruhan horizontal dengan dua sisi yang berbeda menggunakan load gravitasi dengan memutar joint pin ke kiri atau ke kanan tergantung pada kondisi kolom. Dan pembongkaran bagesting kolom K1. Yang pertama, pembongkaran bagesting kolom dilakukan setelah beton dianggap mengeras. Yang kedua, mengendorkan semua baut dan wing nut, kemudian melepas cirut yang terdapat pada horizontal waller. Kemudian mengendorkan dan melepas pull pro RSS1 dan kinkers brake AF1 pada with head piece. Langkah selanjutnya adalah melepas push pull pro RSS1 dan kinkers brake AF1 dari bus plat yang secara bersamaan. Bagesting kolom akan lepas dengan sendirinya dari permukaan beton. Kemudian bagesting kolom tersebut diangkat dan dipindahkan ke tempat yang telah disediakan dengan bantuan tower crane untuk melakukan pembersihan dan pengolesan dari oil from. Untuk pekerjaan pengukuran marking K2 sama dengan mengukur marking K1. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jurli Ajit. Untuk pemateri selanjutnya, Siti Julkaeda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membahas analisis durasi pelaksanaan kegiatan. Pertama itu uraian kegiatan, pekerjaan pembersihan lantai 2. Pada tahap ini tidak mempunyai tahapan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua itu menyiapkan gambar denah lantai 3. Pada uraian kegiatan ini juga tidak mempunyai tahap pelaksanaan kegiatan.
Yang ketiga itu pekerjaan scaffolding, sama juga pada tahap ini juga tidak mempunyai tahap pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat itu pekerjaan balok B1 lantai 3. Tahapan pekerjaan menyiapkan gambar denah balok B1 lantai 3. Pada tahap ini tidak mempunyai volume dan tidak mempunyai waktu pelaksanaan. Yang kedua itu pekerjaan begisting. Volume pada pekerjaan ini 208,45. Waktu pelaksanaannya 21 hari. Selanjutnya itu pekerjaan pembesian. Volumenya itu 208,45. Waktu pelaksanaan juga 21 hari. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya analisis kebutuhan sumber daya kegiatan. Yang pertama itu uraian pekerjaan pembesian lantai 2. Pada pekerjaan ini tidak membutuhkan sumber daya. Yang kedua itu menyiapkan gambar denah lantai 3. Pada pekerjaan ini juga tidak membutuhkan sumber daya. Selanjutnya itu pekerjaan scaffolding. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu pekerja koefisien 0,6600. Selanjutnya itu tukang besi. Koefisiennya itu 0,3000. Kepala tukang besi koefisien 0,0330. Mandor koefisien 0,0330. Sementara volume pekerjaan 446,30 diperoleh dari RAB, rencana hari kerja 7 hari. Satuan jam kerja per hari 8 jam. Untuk menghitung total jumlah pekerja per hari dihitung dengan menggunakan rumus koefisien dikali volume pekerjaan dibagi rencana hari kerja, maka diperoleh 42 pekerja, 21 tukang besi, 2 kepala tukang besi, dan 2 mandor per hari. Mempersingkat waktu ini juga dihitung dengan cara yang sama. Next. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang analisis kebutuhan sumber daya bahan. Uraian pekerjaannya itu pekerjaan pembesian lantai 2. Pada pekerjaan ini tidak membutuhkan sumber daya bahan. Yang kedua itu menyiapkan denah lantai 3. Pada pekerjaan ini juga tidak membutuhkan sumber daya bahan. Yang selanjutnya itu pekerjaan scaffolding. Material yang dibutuhkan itu scaffolding. Koefisiennya tidak ada, volume pekerjaannya 446,30, rencana hari kerja 7 hari, satuan jam kerja per hari 8 jam, total jumlah bahan per hari dicari menggunakan rumus koefisien dikali volume pekerjaan dibagi rencana hari kerja, maka diperoleh 124. Next. Selanjutnya itu analisis kebutuhan sumber daya kegiatan. Yang pertama itu uraian kegiatan, pekerjaan pembesian lantai 2, menyiapkan gambar denah lantai 3, pekerjaan scaffolding. Untuk sumber daya yang diperlukan, sumber daya tenaga kerja yang pertama itu pekerja, koefisiennya 0,6600, harga satuannya 93.000, jumlah harga Rp61.380. Yang selanjutnya itu tukang besi, koefisiennya 0,3300, harga satuannya 96.000, jumlah harga Rp31.680. Selanjutnya kepala tukang besi, koefisien 0,0330, harga satuan 99.000, jumlah harga Rp3.267. Mandor, koefisien 0,0330, harga satuan Rp102.000, jumlah harga Rp3.346. Untuk sumber daya bahannya scaffolding, koefisiennya 1,2500, harga satuannya Rp201.33,81, jumlah harga Rp251.292.26.
untuk memperoleh harga satuan, caranya itu koefisien dikali, untuk mendapat jumlah harga, caranya koefisien dikali harga satuan. Next. Rekapitulasi kebutuhan sumber daya tenaga. Satu itu pekerja, jumlah kebutuhannya 1120. Yang kedua itu tukang besi, jumlah kebutuhan sumber dayanya 173. Yang ketiga itu kepala tukang besi, jumlah kebutuhan sumber daya 168. Keempat itu tukang kayu, jumlah kebutuhan sumber daya 441. Kepala tukang kayu, jumlah kebutuhan sumber dayanya 154. Tukang batu, jumlah kebutuhan sumber daya 147. Kepala tukang batu, jumlah kebutuhan sumber daya 70. Mandor, jumlah kebutuhan sumber daya 390. Si kebutuhan sumber daya bahan dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, rekapitulasi kebutuhan biaya sumber daya kegiatan dapat diperhatikan pada tabel berikut ini. Materi selanjutnya, rekapitulasi analisis kebutuhan biaya sumber daya kegiatan. Untuk mempersingkat waktu dapat diperhatikan pada tabel berikut ini. Sekian presentasi dari saya, maaf apabila terjadi kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu penjelasan bar chart analisis durasi pelaksanaan kegiatan. Di sini rencana durasi pelaksanaannya itu kami melihatnya pada data time schedule dari proyek. Dan untuk uraian pekerjaan yang pertama, pekerjaan pembersihan membutuhkan waktu 7 hari. Yang kedua, menyiapkan gambar denah lantai 3 membutuhkan waktu 7 hari juga. Pekerjaan scaffolding juga 7 hari. Selanjutnya, pekerjaan balok B1 membutuhkan waktu total 28 hari. Pekerjaan balok B1A juga membutuhkan waktu 28 hari. Pekerjaan balok B2 juga membutuhkan waktu 28 hari. Begitu pula dengan pekerjaan yang selanjutnya, yaitu pekerjaan balok B2A membutuhkan 28 hari juga. Balok B3 juga 28 hari. Pekerjaan plat S2 juga membutuhkan 28 hari. Sementara pekerjaan kolom K1 dan K2 membutuhkan waktu masing-masing 21 hari. Selanjutnya yaitu analisis penjadwalan sumber daya kegiatan. Di sini bar chart atau tabel yang kami buat berdasarkan analisis durasi dan juga sumber daya. Jadi untuk sebagai contoh, pada pekerjaan scaffolding, untuk tenaga kerja yang bekerja, total sumber daya 42, dengan durasi waktu yaitu 7 hari. Jadi pada tiap 1 hari memerlukan 6 orang bekerja, yaitu didapat dari 42 dibagi dengan 7. Begitu juga dengan tahapan pekerjaan yang lainnya menggunakan perhitungan yang sama. Bisa dilihat di slide berikut ini. Jadi saya akan lanjutkan pada rekapitulasi analisis penjadwalan sumber daya pelaksanaan kegiatan. Pada sumber daya pekerja membutuhkan 1.120 orang yang terdiri dari 216 orang pada minggu pertama, 265 orang pada minggu kedua, 468 orang pada minggu ketiga, dan 171 orang pada minggu keempat. Begitu pula dengan tukang besi dengan jumlah keseluruhan 173 orang, kepala tukang besi 168 orang,
tukang kayu 441 orang, kepala tukang kayu 154 orang, tukang batu 147 orang, kepala tukang batu 70 orang, dan manor 392 orang. Selanjutnya yaitu ada rekapitulasi analisis penjadwalan sumber daya bahan. Yang pertama, scaffolding membutuhkan 122 buah, kayu terentang membutuhkan 154 meter kubik, paku ukuran 5-7 cm dengan 290 kg, minyak bekisting 252 liter, kayu albesia papan 154 meter kubik, plywood 9 mm 224 lemar, kayu dolken 405 batang, besi beton polos 212 kg, besi beton ulir 191 kg, kawat beton 154 kg, semen Portland 6003 kg, pasir beton 75 meter kubik, koral beton 83 meter kubik, dan air 3.426 liter. Dengan masing-masing sumber daya yang dibutuhkan pada tiap minggunya bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian saya lanjutkan dengan analisis penjadwalan biaya sumber daya pelaksanaan kegiatan. Jadi tabelnya ini sama persis dengan penjadwalan sumber daya yang tadi, hanya saja ini menjadwalkan biayanya. Jadi sebagai contoh, pada pekerjaan scaffolding, yaitu pada pekerja dengan jumlah biaya satu hari yaitu 558.000. Angka ini didapat dari 6 pekerja pada satu hari tersebut dikalikan dengan harga satuan untuk pekerja pada scaffolding. Begitu juga dengan tahapan pekerjaan yang lainnya, dihitung dengan cara yang sama. Jadi bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian ada rekapitulasi analisis penjadwalan sumber daya pelaksanaan kegiatan. Untuk sumber daya tenaga, yang pertama pekerja, jumlah sumber daya, maksud saya jumlah biayanya yaitu Rp99.138.000, tukang besi Rp16.608.000, kepala tukang besi Rp16.434.000, tukang kayu Rp23.331.000, kepala tukang kayu Rp21.471.000, tukang batu Rp15.654.000, kepala tukang batu Rp7.770.000, dan manor Rp40.852.000. Berikutnya ada rekapitulasi biaya sumber daya bahan. Yang pertama scaffolding, yaitu Rp24.908.089, kayu terentang Rp324.381.500, paku ukuran 5-7 cm dengan jumlah biaya Rp3.414.811, minyak bekisting Rp2.217.108, kayu albesia papan membutuhkan biaya Rp186.340.000, plywood 9 mm Rp10.110.800, kayu dolken Rp98.021.069, besi beton polos Rp2.360.000,
rupiah. Isi beton ulir 1.529.030 rupiah. Kawat beton 1.953.600 rupiah. Semen Portland dengan biaya 4.912.985 rupiah. Pasir beton 10.216.950 rupiah. Koral beton 8.990.000 rupiah dan air 720.612 rupiah. Dan untuk masing-masing minggunya bisa dilihat pada tabel ini. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan yang tentunya tidak kami sengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Budaya. Salam sejahtera bagi kita semua.